Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Menambahi Firman-Nya. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen lupa betapa berharganya firman Allah. Nah, renungan pada hari ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai firman Allah. Ayat yang kita baca tadi di ayat 1 dikatakan bahwa perkataan Agur bin Yake dari Masa. Agur ini memang sosok yang hanya satu kali ini saja disebut. Tidak jelas dia itu siapa, dari keturunan siapa, tetapi dari kata dikatakan Agur bin Yake dari Masa, maka Masa ini di Kejadian 25 ayat 14 itu adalah salah satu dari keturunan Ismail. Jadi dimungkinkan Agur bin Yake ini bukan termasuk keturunan orang Israel. Namun walau bukan dari orang Israel, Agur ini percaya kepada Allah. Ini terlihat dari tulisannya. Dan entah bagaimana tulisan Agur ini bisa termasuk dalam salah satu pasal dari kitab Amsal. Dan dikatakan Agur ini tadi dia mengatakan bahwa dia ini orang yang bodoh dan tidak memiliki pengertian seperti orang lain. Ya, ini tentu bukan arti yang bisa diartikan secara literal. Ini kemungkinan adalah sebuah hiperbola, ya, sebuah pernyataan yang melebih-lebihkan. Nah, Agur ini kita dari tulisan yang kita baca tadi dan di ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Agur ini orang yang berhikmat. Ia orang yang memahami ya tentang yang Maha Kudus, walaupun dituliskan bahwa dia bodoh, dia menuliskan atau menyatakan dirinya bodoh, ya, tetapi di sini adalah sebagai satu ungkapan atau suatu pernyataan bahwa hikmat-hikmatnya manusia, sepandai-pandainya manusia di hadapan yang Maha Kudus itu tidak ada apa-apanya. Bahwa Tuhan itu jauh ya lebih daripada manusia yang terhebat sekalipun, tidak terbatas kemampuan dan pengetahuannya, Maha tahu, Allah itu Maha bijaksana. Ya, karena itu ia menasehatkan kita Agur ini untuk bersandar kepada firman Allah dan jangan menambahi, ya, jangan menambahkan firman Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin ya hikmat manusia itu ya bisa menambahkan hikmat dari Allah atau menyamai hikmat Allah. Ya. Dan kita tahu juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 itu ayat 18 dan 19 juga dituliskan bahwa tidak boleh orang itu menambahi atau mengurangi firman Allah. Ya, kalau kita menambahkan secara tertulis pasti kita tidak mungkin bisa melakukannya, ya, karena Alkitab ini dicetak oleh satu lembaga ya, yang dimana kita tidak bisa memberikan usulan misalkan untuk ditambah atau untuk dikurangi, pasti tidak mungkin kita lakukan. Tetapi yang bisa terjadi adalah bahwa ketika kita mengartikan atau menafsirkan atau mengaplikasikan ayat-ayat dari firman Tuhan, itu bisa terjadi kita menambahi atau mengurangi maknanya karena keterbatasan kita manusia. Karena itu
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus agar kita tidak salah di dalam mengartikan atau menafsirkan atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa dengan tepat melakukannya. Dan ini penting bagi kita untuk bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya, dan kita percaya firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dibandingkan dengan hikmat manusia atau hikmat siapapun. Ya, orang yang paling pintar, paling berhikmat sekalipun tidak bisa menyamai hikmat Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita belajar melakukannya, dan kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan itu. Memang kemampuan kita terbatas, tapi kita percaya Tuhan menganugerahkan Roh Kudus untuk memimpin kita kepada segala kebenaran, sehingga kita tidak bersalah terhadap firman Allah dan kita bisa dengan tepat memahami dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, dan biarlah kiranya firman-Mu itu ya Tuhan yang kami pegang sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan kami mau belajar memahaminya dan melakukannya dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, pimpin kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu untuk kami bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.